Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Lid Sunardi. Hari ini saya ingin berbagi tentang pembelajaran dan asesmen edisi revisi tahun 2024. Ini merupakan hal yang baru atau ini adalah penyesuaian atau revisi tahun 2024. Tentunya saya di sini fokus kepada RPP dan modul ajar ya. Di sini dijelaskan bahwa setiap pendidik perlu memiliki rencana pembelajaran untuk membantu mengarahkan proses pembelajaran mencapai tujuan pembelajaran. Nah, jadi setiap pendidik itu harus memiliki rencana untuk membantu mengarahkan proses pembelajaran mencapai tujuan pembelajaran. Nah, rencana pembelajaran ini dapat berupa satu adalah rencana pelaksanaan pembelajaran, satu RPP. Yang kedua, modul ajar. Ya. Nah, di sini kata penghubungnya atau berarti bisa salah satu ya. Baik, sekarang ke rencana pelaksanaan pembelajaran. Di sini RPP dapat dibuat dengan sederhana sehingga tidak menimbulkan beban administratif bagi pendidik. Komponen minimum yang harus terdapat dalam RPP adalah satu, tujuan pembelajaran, dua, langkah-langkah pembelajaran, dan yang ketiga adalah asesmen pembelajaran. Jadi komponen yang ada itu ada tiga ya. Tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Di sini dijelaskan, ketika pendidik telah memiliki tiga komponen ini dalam mengajar, ia telah memenuhi kewajiban dalam perencanaan pembelajaran. Ingat, salah satu tugas guru adalah merencanakan. Jadi, ketika pendidik telah memiliki tiga komponen ini dalam mengajar, ia telah memenuhi kewajiban dalam perencanaan pembelajaran. Perkuat di sini, namun demikian pendidik dapat mengembangkan RPP dalam bentuk yang lebih lengkap yang disebut modul ajar. Jadi di sini dijelaskan bahwa RPP itu adalah dibuat secara sederhana untuk memberikan perencanaan dengan memuat tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan asesmen. Kalau kita sudah membuat RPP dengan tiga komponen ini, berarti kita telah memenuhi kewajiban dalam perencanaan pembelajaran. Namun, pendidik juga dapat menggunakan RPP dalam bentuk yang lebih lengkap yang disebut dengan modul ajar. Baik, kita ke modul ajar. Di sini modul ajar ya. Modul ajar. Modul ajar sekurang-kurangnya berisi tujuan, langkah, asesmen, serta media pembelajaran yang dapat membantu pendidik dalam melaksanakan pembelajaran. Di sini perbedaannya di media ya, di media di sini serta media pembelajaran. Nah, tujuan, langkah, asesmen itu sama di RPP, yang berbedanya adalah media pembelajaran. Satu modul ajar biasanya berisi rancangan pembelajaran untuk satu atau lebih tujuan pembelajaran berdasarkan alur tujuan pembelajaran yang telah disusun. Nah, jadi satu modul ajar itu berisi rancangan pembelajaran satu atau lebih tujuan pembelajaran. Jadi bisa dalam satu modul ajar. Nah, selanjutnya modul ajar dalam kurikulum Merdeka ditujukan untuk membantu pendidik mengajar secara fleksibel dan kontekstual, tidak selalu menggunakan buku teks pelajaran.
Modul ajar dapat menjadi pilihan lain atau alternatif strategi pembelajaran. Oleh karena itu, sebelum merancang modul ajar, pendidik perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran tertentu, apakah merujuk pada RPP dan buku teks saja sudah cukup atau perlu menggunakan modul ajar? Nah, kita lihat lagi tujuan pembelajaran yang akan kita sampaikan ya. Apakah merujuk pada RPP dan buku teks saja sudah cukup atau perlu menggunakan modul ajar? Nah, di sini kita sebagai pelajar sebagai pendidik harus belajar bagaimana menanamkan atau membuat modul ajar tersebut. Jika membutuhkan modul ajar, apakah dapat menggunakan modul ajar yang telah disediakan atau memodifikasi modul ajar yang disediakan atau perlu membuat modul ajar baru? Ini dua pertanyaan ini sangat penting. Apabila berdasarkan kedua pertanyaan tersebut, menyimpulkan bahwa modul ajar tidak dibutuhkan atau modul ajar yang disediakan dapat digunakan dengan penyesuaian tertentu, maka ia tidak perlu merancang modul ajar yang baru. Apabila pendidik menggunakan modul ajar, maka ia tidak perlu membuat RPP. Karena komponen-komponen dalam modul ajar meliputi komponen-komponen dalam RPP atau lebih lengkap daripada RPP. Nah, di sini diulangi, apabila pendidik menggunakan modul ajar, maka ia tidak perlu membuat RPP. Karena komponen-komponen dalam modul ajar meliputi komponen-komponen dalam RPP atau lebih lengkap daripada RPP. Jadi, modul ajar itu sama dengan RPP, tapi ada media pembelajarannya. Nah, di sini disimpulkan, pendidik memiliki keleluasaan untuk memilih dan memodifikasi contoh-contoh perencanaan pembelajaran yang tersedia atau mengembangkan perencanaan pembelajaran sendiri sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Nah, itu saja ya informasi sementara tentang RPP dan modul ajar di kurikulum Merdeka. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.